Cindelaras, cerita anak dari Jawa Timur. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur, namun semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang, kini selalu bermasalah. Seri raja yang ingin dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu hari, Seri bersama tabib raja meminta permaisuri. Maaf Paduka, seorang menaruh racun ke dalam minuman Selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah sang patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras karena lahir dan tumbuh di hutan. Cindelaras berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari di saat asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras mengambil telur itu dan bermaksud meneteskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu meneteskan menjadi seekor anak ayam. Cindelaras sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauannya seperti seekor burung yang telah bersiul nyaring. Yang telah mengejutkan adalah setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Tuanku Cinderaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cinderaras memperhatikan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu, Cinderaras yang mendengarkan kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cinderaras bertekad mengungkap semua kejahatan selir raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang. Dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cinderaras berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya dan berjalan. Ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cinderaras kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adukanlah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tentang orang itu. Baiklah, jawab Cinderaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderaras berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cinderaras tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cinderaras tersebut dengan tepat, sehingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cinderaras. Ia menyuruh Hulu Balang untuk mengundang Cinderaras ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cinderaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas, sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cinderaras. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cinderaras ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cinderaras mau memenuhi tantangannya Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi, mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setelah kekayaan kerajaan menjadi miliknya Cinderaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Cinderaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Cinderaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras.
Penonton bersorak mengeluhkan Cenderalas dan ayam jantannya. Baiklah, aku akan mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Raden Putra penasaran. Cenderalas selalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Cenderalas berkokok keras. Kukuruyuk, tuanku Cenderalas. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya dan adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang, Raden Putra kaget mendengarnya. Lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Cenderalas menjawab, benar Baginda, hamba Cenderalas, ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada Seria dan tabibku yang bersekongkol dengannya. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian si selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahan selama ini. Raden Putra dan hulu balangnya segera menjemput permaisuri di hutan. Akhirnya, Raden Putra, permaisuri dan Cenderalas berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Cenderalas menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintahkan dengan adil dan bijaksana.